dua puja asli. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, inayah dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini dalam acara penilaian kriteria kepala sekolah di Satuan Pendidikan SD Negeri Puja Asri. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir dengan doa Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia terhormat, di sini saya sebagai moderator dalam acara pagi hari ini, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua presentasi, acara yang ketiga penilaian, dan acara yang keempat penutup. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang kedua yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Sumarno SPD. Disilakan. Kepada Bapak Dewan Guru yang saya hormati, kepada ibu-ibu Dewan Guru yang saya hormati, dan lebih khusus untuk Ibu Suharti SPD selaku pengawas di SD Negeri Puja Asri ini yang saya hormati. Sebelumnya kita ucapkan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta Satuan Pendidikan. Ini saya bawakan dengan doa ini. Tentunya ini berkaitan dengan KSP karena program sekolah. Jadi sudah saya buat KSP-nya Bu, dan sudah saya pelajari dan sudah saya kemas ke PTT dan disesuaikan dengan yang ada di PMM saya, yaitu untuk mengimplementasikan program satuan pendidikan. Mana masuknya betul ini grogi juga, grogi mas sama Bu Titin ini mas, santai saja waktunya sama Bu Titin 15 sampai 20 menit. Saya kira jam piro, jam 9 kurang 1 ya, tapi mudah-mudahan sampai. Kalau nggak sampai, pokoknya harus terserah artinya nanti. Yang bukan ini mas, yang dari rumah, ini. Ada sepintas saja. Oke, jadi ini yang dari PMM Bu. Jadi di situ indikatornya adalah program sekolah SD 2 Puja Asri, dan di bawahnya ini sudah ada. Nah ini target tadi yang dimasukkan ranting observasinya, itu target perilaku pilihan kepala sekolah. Nah ini sudah, ini hanya mengeluarkan dari PMF di rata-rata. Nah ini semua sudah saya buat seperti ini. Nah tapi ini semua Bu, ini saya kemas lagi. Jadi saya kemas lagi berdasarkan ini semua yang insya Allah nanti akan saya sampaikan. Jadi perilaku yang dianjurkan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, termasuk dalam menjelaskan istilah kompleks yang digunakan dan sebagainya. Ya, ini adalah yang ada dari PMF. Ya. Terus saya kemas lagi
lagi supaya saya lebih mudah untuk menerangkan program saya sebagai PLT kepala sekolah di sini. Ya, saya kemas lagi, saya buat PPT lagi yang dibantu operator. Monggo Mas yang tadi. Jadi programnya Bu, program sekolah kami sangat sederhana sekali yang sudah saya tuangkan di KSP ini. Kenapa sederhana sekali? Karena mengingat keadaan sekolahan. Jadi saya nggak mungkin buat program saya terlalu tinggi, karena semua itu harus menyesuaikan kekuatan sekolahan. Ya. Jadi dalam program saya Bu, ini tetap mengacu kepada visi misi, yang inti visi misi itu adalah untuk menciptakan peserta didik yang terampil, cerdas, beriman, dan berwawasan tinggi. Intinya itu. Nah, nanti akan berkaitan untuk menuju ke situ. Nanti insya Allah saya jelaskan semua. Bahasanya mau aku kadang-kadang Jawa jelaskan kan Pak. Dan tadi kan di situ sudah ditulis menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, ya jelentrekkan nanti kan ya pokoknya gitu. Dan untuk audien ini nanti ada kejutan loh, saya sengaja nggak ngomong ini nanti ada tak tunjuk, pokoknya silakan menyampaikan yang pernah ngobrol dengan saya, mesti nggak ngerti, karena memang ini saya sengaja nggak ngomong. Ada 1-2 menit nanti untuk menyampaikan di suasana ini, tapi nanti belum sampai. Ya. Supaya itu sangat biasa ngomong supaya memang nggak direka-reka, memang semua berjalan dengan program saya. Jadi saya masih mengacu kepada visi misi saya yang tadi saya sampaikan. Jadi walaupun untuk SD kami kecil, ini saya tetap mengacu yang paling pertama adalah tentang peserta didik, tentang pembelajaran. Program pertama saya tentang pembelajaran. Mana? Tentang pembelajaran. Jadi perlu saya sampaikan kepada Bu Suhartini bahwa pembelajaran kami di tahun ini, Bu, ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka Semua yang tadinya hanya kelas 1, 2, 4, 5. Nah, di tahun ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka Semua. Ini tujuan pertama adalah untuk tentang pendidikan anak yang sesuai dengan visi misi kami. Terus saya sampaikan pada waktu ini bahwa di pembelajaran kurikulum Merdeka ini, Bu, sebenarnya guru-guru kami sangat-sangat hebat sekali, sangat-sangat hebat sekali, karena semua juga sudah S1 semua, bahkan ada yang masih menempuh guru penggerak dan hampir lulus, hampir mendapat sertifikasi. Nah, tentunya ini adalah menjadi guru-guru yang profesional. Tapi Bu, di dalam untuk mencapai kurikulum Merdeka ini kami menemukan permasalahan, yaitu tentang buku. Buku kami memang sangat kurang sekali. Kenapa kurang? Ini memang kalau di anggaran BOS ini sudah mencapai harus 20%. Nah, ini permasalahannya gitu. Ngomong BOS apa itu? Ngomongkan BOS. Ngomongkan BOS gitu. Jadi sebenarnya di BOS sudah menganggarkan minimal ya beli satu-satu lah, saja mentok. Nah ini, jadi untuk kurikulum Merdeka ini cara
di kelas ini gembira ria, senang, semangat untuk mengikuti belajar. Nah, ini sudah kami buktikan bahwa pembelajaran di SD Tugu Dasri ilongi baik. Ini buktinya. Jadi ini adalah pembelajaran secara kurikulum merdeka yang diadakan di kelas. Jadi sangat antusias sekali untuk murid-muridnya. Lanjut, bis. Nanti waktunya tidak cukup masih baik. Terus yang untuk mengikuti sesuai dengan visi misi tadi, yaitu untuk berpikiran atau wawasan yang lebih tinggi. Ya, jadi kita ini alhamdulillah mendapat bantuan kelompok. Jadi kami targetkan untuk tahun 24-25 ini nanti kalau ulangan harian itu kami menggunakan laptop. Anak-anak langsung kerja laptop. Itu target saya karena untuk menyesuaikan kemajuan teknologi. Kebetulan kami dapat bantuan kelompok 17 unit dan murid kami hanya 35. Jadi sangat memungkinkan sekali untuk belajar. Nah, kami sudah mengawali, Bu, ini sudah terbukti untuk belajar laptopnya yang dipandu semua oleh ibu-ibu yang hebat-hebat ini. Ya. Dan keunggulan kami, Bu, di kurikulum merdeka ini untuk mencapai visi misi yang tadi, yaitu adalah P5. P5 ini yang sangat bisa memajukan rapot pendidikan sekolah dengan P5 itu. Karena memang P5 semakin digemari murid-murid, ini terus di-upload yang mengakibatkan rapot kami juga bisa naik di samping yang laptop tadi, yang belajar komputer tadi. Karena alhamdulillah kami juga sudah mengikuti secara online di SD 1 ke Kuntoro, ya, walaupun tidak dapat juara. Nah, ini P5 unggulan kami, Bu. Ini P5 yang ini tarik P5 ini kebinekaan. Nah, ini saya juga kaget ini karena saya nggak bisa nari. Jadi nari setiap kelas, ya, setiap kelas tampil setiap kelas ini. Tapi keterbatasan kami ini kostum. Makanya kami kalau pas rapat terus kayak lomba baris berbaris kemarin, itu kan mau banyak variasi. Saya mengatakan, pokoknya ini yang dilombakan adalah gerakannya. Kalau masalah variasi kan udah cerah, nggak bisa untuk menambah variasi. Jadi memang termasuk ini juga, makanya kami kalau tampil pas pramuka misalkan, kami kalahnya kadang-kadang di kostum, jadi nggak bisa mengimbangi sekolah yang lain masalah kostumnya. Tapi kalau masalah gerak-gerakannya sebenarnya dibantu guru-guru yang hebat ini sebenarnya bisa bersaing. Tapi memang tampil pertama kalau kostumnya sudah menarik, ya otomatis mengganggu pikiran jurinya. Nah, ini adalah P5 yang berkebinekaan. Ada satunya yaitu P5 tentang berkelanjutan. Nah, ini juga program unggulan kami dan memang P5 sangat digencarkan sekali untuk mendongkrak sekolahan supaya di-upload lebih banyak. Nah, ini menggunakan barang-barang bekas. Ini sudah biasa di mana sekolah-sekolah itu sudah ada semua. Ini sudah terbukti, jadi kalau tidak mau saja program saya sudah terbukti. Nanti sampai ke ujung yang saya sampaikan ada program saya yang belum tercapai, mungkin tertuang ke sini. Ini yang sudah bisa kami lakukan. Lanjut, Mas. Dan ada kegiatan literasi, itu sudah biasa. Lanjut aja, Mas, sudah ada hasil lagi. Nah, ini untuk sholat duha. Ini memang yang lain memang sudah biasa, Bu, sudah dilakukan. Cuman kalau di sini kayaknya memang belum lama ini dan saya programkan ini aja dalam 1 minggu. Program saya itu cuma 2 kali, Selasa dan Kamis. Kalau Selasa sholat duhanya lumayan banyak, Bu, karena dari kelas 1 sampai kelas 6.
Cuman kalau guburnya Bu, ini kelas 1, 2, 3 udah pulang, jadi cuma sedikit. Ini terus salah satu program kami untuk melakukan keagamaan yang menuju ke visi misi tadi, karena tadi disampaikan supaya peserta didik beriman cerdas. Nah, salah satunya di sini. Dan di sela-sela ini juga saya selipkan sedikit kerohanian. Terus karena di sini agamanya macam-macam, banyak agama, banyak keyakinannya, makanya pas acara sholat duha dan sholat duhur ini yang agama yang lain menyesuaikan, dibantu dengan ibu-ibu yang beragama sama dengan Bali. Ada mas. Terus untuk program kami Bu, ini pertama saya dituakan atau menjadi PLT kepala sekolah. Ini memang program saya pertama, itu sudah terlaksana walaupun cuma terbukti seperti ini Bu. Memang saya ngecek pertama program saya, alhamdulillah itu sudah, dan ngecek dalamnya. Ini kegiatan ngeceknya waktu itu Bu, dan perlu saya laporkan juga pada Bupati ini, pengecekannya ini nggak dibayarkan sama sekali. Guru-guru NKP terbukti ini semua. Ini guru semua, mengisi beli soko pada langsung nah ini terbukti. Ini terbukti ngeceknya, bahwa ngeceknya ini nggak sama sekali di. Memang saya ajak ibu guru pak guru, dan dananya juga bareng-bareng. Ini kalau tak laporkan bos, ya kayak gini sudah ada. Ya. Bosnya kayaknya saya melaporkan aja apa loh, karena duit 1 triwulan itu 7.520.000. Tulis, sudah tulisan. Gak apa-apa Bu ya, waktunya ceritakan ini. Tulis, jumlah apa? Paling kurang paling 50 orang. Tulis, pakai jumlah langsung pakai kalkulator. 7.520. Sekalian laporan sama bagian ini. Kenapa sih kok ngeceknya dibiayai sendiri kita sendiri? Ya. Jadi untuk honor, tulis honor jumlah itu. Tulis yang honor sebulan 1.250 kali 3. 1 bulan 1.250.300. 1.200. Ya, sebulannya 1 bulannya 1.250 kurang 3 kali 3 tahu berapa? 3.750 per individu. Iya Pak. Ada yang nggak sama, cuma ada yang 350. Pokoknya 3 itu jumlahnya 1.250 1 bulan. 3 bulan ketemu 3.750. Wis garek kira putih, terus boneh. Tambah, kok boleh jumlah kok. Tambahi koran 3 bulan 975. Yes. Kan hati ngerti, prihatin banget sekolah. Ya. Tapi ini mohon maaf Bu, sambil diminum sambil dikunjung yang mau lagi balik di atur-atur. Wes, tambah 975. Wes, tambah naskah 665. Wes, tambah ini gerak jalan 400 untuk mobil 200. Ya. Terus beli buku yang baru saya sampaikan sama Bu Artini, ganti literasi, ganti atlas, ganti BTK. BTK-nya nanti yang itu 850 ya. 850. Terus wes satu sini tuh wes. Nah. Terus tambah BTK 397 ya Mas. 397 yang salah saya kurang lewu. Nah, 397. Wes. Terus ya bukan tema waktu. Sekalian laporan dan disaksikan sama keluarga.
Terus Mas, buku ini dulu ya, sehingga tidak lihat berapa itu? Yang untuk Erlangga yang cuma 3 biji. Erlangga Biasa pas. Aku pasti lewat rincian 300.000 lah. Hah? 300.000. 300.000. Dah. Tambah buku Erlangga 300.000. Tambah transport keuangan 300. Mimis. Hah? Makamnya itu gimana? Iya. Jawab berapa jumlahnya berapa? 7 juta. Belum mungkin tadi. Bintro, udah berapa? Itu belum untuk beli APS, kertas APS, ya. Itu makanya kenapa kembali ke sini singkat aja, yang itu memang fresh sekali. Jadi kembali di sini Bu ngecat di luar ini semua uang kawan semua. Memang saya ajak, yuk ini loh rumah saya. Makanya tadi Ibu bilang target gurunya mana? Target gurunya mana? Nah ini saya masuk target kepala sekolah ke guru bagaimana? Nah, yang loncat sebenarnya masih di bawah targetnya. Tapi mumpung udah ke sini, jadi target saya ke guru supaya bisa benar-benar memiliki sekolah ini gitu. Benar-benar memiliki. Karena kita dapatnya uang, dapatnya 13, dapatnya 14, ya dari sini. Jadi memang saya tanamkan untuk merasa memiliki supaya kita lebih nyaman lagi untuk memajukan anak-anak didik kita. Ya, 20 menit masih jauh. Itu singkat saja. Terus dalamnya ini alhamdulillah juga sudah bisa dicat lagi. Ini juga program saya dituakan di sini. Pokoknya luar saya cat, dalam saya cat. Ini juga uang-uang mereka. Karena kalau melalui bos tadi sudah hitung secara kilas habis. Tapi bagaimana saya mengajak kawan-kawan untuk memiliki sekolah ini? Itu target saya. Karena dengan suasana yang nyaman, ini nanti kita anak didik kita mudah-mudahan bisa tercapai visi misinya itu. Ya. Bisa tercapai karena kalau kita udah gak nyaman, ya bagaimana? Terus yang saya tekankan lagi kepada ibu-ibu di Dewan Guru semua, ini juga kebersihan. Ibu kami sudah lihat, memang awal-awal saya dikeluarkan di sini, saya sampai ngomong jangan sampai ada rumput satu pun. Kalau ada rumput satu cabut sambil jalan. Ya, ini juga sudah terbukti yang memang yang di itu ya didapat karena memang supaya untuk ini. Dan yang menjadi program bulan saya Bu untuk di tahun 2425 ini untuk program sekolah saya menjadi bulan saya ini masih 3. Itu juga saya sesuaikan dengan keadaan sekolah karena dalam pembelajaran kami itu memang sangat terganggu sekali di kelas 5 dan 6. Ini memang yang menjadi prioritas saya. Ini akan saya 5 dan 6. Nanti bisa dilihat ini kalau bisa sambil ini sangat memprihatinkan sekali dan kalau disesuaikan dengan zamannya kayaknya udah tidak sama sekali. Sekolah masih ada peningkatan seperti di tahun itu kalau sudah peningkatannya bagus tidak kemudian. Nah ini target saya untuk itu. Bagaimana keuangan tetap saya musyawarah dengan kawan-kawan, saya tidak biasa yang lebih menyadari bahwa ini adalah sekolah kita. Dan sudah pernah saya sampaikan pada ini, kami bersama dengan kampung mohon karena supaya tercapai peningkatan. Dan yang masih program unggulan saya lagi itu selain semua yang pembelajaran tadi, ini untuk fisiknya ini bongkar kantor itu yang pernah ibu bilang ini dijebol, angan-angan saya Pak, ya ini akan saya jebol ya.
Itu masih target 24-25. Ya. Terus target satu lagi ini taman kami. Taman ini rencana mau saya naikkan batanya dan diuruk lagi, tamannya biar agak tinggi, terus diuruk lagi dengan tanah. Ya, jadi sesuai dengan presentasi saya itu tentang program sekolah, tapi kami tetap mengutamakan peserta. Tapi dengan keadaan yang nyaman, guru-guru kita semua ini juga akan menyampaikannya ke murid-murid lebih nyaman lagi. Semuanya berkaitan dengan misi visi yang saya sampaikan. Ya. Satu ketinggalan unggulan di kelas 1 ini juga semua termasuk program, tapi munculnya saya akui munculnya itu memang dari ibu-ibu guru kita ini. Jadi munculnya di kelas 1 ya, ini ada privat Bu yang dilaksanakan setelah waktu. Lebih jelasnya bagaimana jalan privatnya, kaget Om. Kaget. Jalan privatnya. Bagaimana? Tambahan ya Pak. Bukan tambahan. Itu unggulan kelas 1. Terima kasih kepada Bapak Sukarno sudah memberikan waktunya. Ini saya ingin bercerita besar ini kenapa awal mula kelas 1 itu diadakan privat sekolah-sekolah. Awalnya di sini mungkin sudah tidak hal lagi kalau adanya transisi dari TK ke SD. Biasanya saya paham ada siswa yang sudah memahami tentang baca tulis dan masih ada yang siswa dengan kondisi dia masih tarafnya menengah dan ada siswa yang masih sangat minim sekali, sehingga bagaimana saya caranya ini konsultasi dulu awalnya dengan teman sejawatku. Saya waktu itu konsultasi dengan salah satu ibu guru yang ada di sekolah ini. Saya bercerita bahwasanya kondisi anak saya tuh seperti ini, belum merata semua, bisa semua. Saya paham itu butuh waktu untuk belajar yang nantinya pastinya anak-anak itu semuanya menjadi anak-anak pintar semua, nggak ada yang namanya anak itu tidak bisa membaca ataupun menulis. Kemudian teman saya memberi sebuah solusi atau memberi saran bagaimana kalau diadakan privat atau itu program membaca dan menulis agar anak-anak semuanya itu setidaknya menghafal huruf, mengenal angka dan menulisnya itu sesuai dengan garis yang ada di buku. Karena semua itu dasar dari Calistung itu dari kelas 1, kelas 2 atau bisa dikatakan itu fase A. Sehingga setelah itu saya dapat saran, saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya meminta izin, Pak, bagaimana kalau saya mengadakan les privat di sekolah ini dengan jadwalnya setelah pulang sekolah. Jadwalnya saya tidak ambil banyak Bu, hanya 30 sampai 40 menit. Karena saya memahami kondisi siswa kelas 1 yang masih transisi dari TK ke SD, jika saya pulangkan disesuaikan dengan yang kelas tinggi sepertinya belum mampu. Dari program yang sudah berjalan ini ya alhamdulillah dapat dukungan dari kepala sekolah. Bapak kepala sekolah memberikan izin untuk melakukan privat atau les setelah pulang sekolah dan sudah berjalan dari bulan sudah hampir 1,5 bulan dan alhamdulillah sedikit-sedikit sudah mulai muncul perubahannya yang awalnya dari kurang memahami atau belum memahami
tentang huruf dan cara menulis atau angka-angka yang masih mereka awam sekali. Ya saya sebenarnya terima kasih, masih ada yang anak-anak yang sudah bisa membaca Bu, tapi masih ada yang tarafnya menengah dan masih ada yang belum gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada kawan-kawan semua atas dukungannya, ya, atas bantuannya bisa terlaksana seperti ini. Bu, kami didukung kawan-kawan hebat ini, kami tidak bisa apa-apa kawan-kawan semua, Bu. Dan kepada Bu ini, mohon maaf, teman-teman tidak pas dengan yang Bu inginkan. Kami mohon maaf dan saya mohon untuk berikannya saran-sarannya, bantuannya. Ini mohon dimaklumi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, walaupun berada di kepala sekolah ya Pak. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Rujuk Asri. Yang saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Rujuk Asri. Pada kesempatan pagi hari ini, mohon maaf ya, lupa saya tadi karena kebiasaan ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang muslim, lupa saya. Di sini masih ada guru agama Hindu. Hindu, Islam kosong. Siapa yang pegang? Masuk ke rasa saya itu mengatakan agama. Kalau yang itu sebenarnya kosong tapi yang menghindar untuk pandemi. Kalau yang kali kosong tapi yang menghindar untuk turis. Nah yang agama Islam tapi saya katakan ini kosong. Tetapi secara yang mengajar administrasi kosong Bu. Tapi yang mengajar ini ada. Ini tadi Ibu Tasya Sabita Putri ini masih kuliah, jadi belum bisa masuk ke Poli. Jadi sifatnya dia di sini membantu bapaknya, kebetulan anak sendiri, jadi membantu bapaknya untuk mengisi agama Islam. Tapi kalau ada yang masuk honor, memang kami tidak mampu. Jadi ini sifatnya membantu. Terima kasih. Terima kasih, saya lanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini, marilah yang Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat yaitu nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, betul ya, tadi saya menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah waktunya 15 sampai dengan 20 menit. Saya yang pertama mohon maaf keterlambatan saya tidak tahu medan. Jadi tadi saya belum yang harusnya sampai itu jadi mana ini sudah tahap yang kedua ya Bapak. Yang pertama sudah kita laksanakan, kemudian ini adalah tahap kedua. Mudah-mudahan saya tidak ketemu tahap berikutnya. Alhamdulillah. Jadi tahap kedua. Nah, kemudian setelah saya mendengarkan paparan dari Bapak Kepala Sekolah, yang pertama saya mendengarkan curhat. Ya, Bapak Kepala Sekolah curhat, Ibu gurunya juga curhat. Curhatnya saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, tugas Bapak Kepala Sekolah adalah
mempresentasikan indikator yang sudah dipilih di antara 8 indikator. Itu indikator yang dipilih adalah program satuan pendidikan. Di dalam program satuan pendidikan itu isinya apa saja? Yang namanya program semua masuk ya Pak. Pertama KSP, ya, kurikulum. Apa Bapak Ibu KSP? Kurikulum satuan pendidikan. Kalau dulu KOSP, yang sekarang bahasanya sebenarnya bahasanya yang dirubah. Dulu KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, di dalam KSP itu banyak sekali, termasuk program sekolah juga, anggaran sekolah, ya, ada di situ semuanya. Kemudian ada waktu, ada waktu mengajar, ada jadwalnya dan sebagainya. Kemudian ada lampirannya tidak Pak? Sekarang lampirannya dari guru kelas ada Pak? Lampiran misalnya kalau dulu SP itu, sekarang apa Bu? Sekarang apa Bu? MA. Ya, ada nggak lampiran dulu adanya? Kalau di ASN-nya nggak ada. Oh, nggak ada ya, ya. Cukup ada program. Ya. Bapak Ibu, di dalam memilih indikator seyogianya disesuaikan dengan rapor pendidikan, di mana rapor pendidikan itu yang dilihat belum kuning mungkin dan baru kuning mungkin. Nah, itu yang perlu kita pilih, yang perlu kita bahas bersama-sama. Ini untuk program satuan pendidikan Pak, untuk rapornya bagaimana Pak? Rapornya alhamdulillah tahun ini kemarin, makanya kami Dana ini ya. yang mendapat pos kinerja sekolah berkelakuan baik. Alhamdulillah. Nah, kemudian ada lagi, Bapak Ibu harus memahami di dalam 1 minggu kelas 1 jumlah jamnya berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 sampai dengan kelas 6 berapa. Tentunya kelas umpama beda ya? Beda. Berapa jam 1 minggunya kelas 1 Bu? Ada di KSP Pak? Ada. Ini Bapak Ibu harus hafal. Kelas 1 itu 1 minggunya berapa jam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. Guru kelas 1-nya mana? Pilih ketiknya bareng-bareng lah. Oh gitu ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, masing-masing guru kelas Bapak Ibu, masing-masing guru kelas harus punya ya. Harus punya apa itu namanya Bu? Ya, jam efektif. Jam efektif pembelajaran ya. Ya. Kelas 1 cuma jam sekian. Masing-masing guru harus punya, walaupun yang membuat sekolah ya, punya dokumennya maksudnya. Dokumennya apa ini diperbanyak atau jam 1? Ya, masing-masing guru. Kalau ini kan
dokumennya satu, yang punya kepala sekolah. Nah, alangkah baiknya masing-masing guru punya. Oh iya, kalau kelas 1 ini 32, oh kelas 3 34 besar, oh kelas 5, kelas 4 36. Nah itu, Bapak Ibu tahu semua. Oke? Kemudian sebelum kita memasuki tahun ajaran baru, kaitannya dengan program satuan pendidikan, kita juga harus punya kalender. Dalam KSP ada kalender. Kalender pendidikannya, apakah SD 1 dengan SD lain harus sama? Tidak. Bapak Ibu sudah bisa menganalisis kalender pendidikan? Bisa ya? Sudah diadakan bedah, sudah saya sampaikan pada guru, tapi terpaksa saya bedah sendiri karena saya tunggu-tunggu nggak dibedah-bedah. Tapi ada datanya. Bedah kalender atau analisis ya? Analisis kalender pendidikan itu seyogianya bersama-sama biar tahu semua. Oh, kalau bulan Agustus ini hari efektifnya kurang ya, berkurang karena banyak kegiatan. Oh, bulan Juni ini hari efektifnya hanya sekian karena di bulan Juni itu ada libur panjang. Begitu ya? Biar tahu semua. Nah, itu cara menganalisisnya bersama-sama. Itu antara lain itu termasuk juga program sekolah. Ya Bapak Ibu. Kalau tadi Pak Karmono curhat, saya juga mau curhat ya. Curhat tapi untuk kepentingan kita bersama. Kita sharing. Bapak Ibu, tadi Bapak Sukarmono sudah menyampaikan bahwa sekolah kita ini sekarang sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Bagaimana kurikulum merdeka itu? Bapak Ibu dapat ilmunya dari mana? Dari PNM, dari in-house training, dari KKG, di situ ya. Dari KKG, nah itu semuanya ilmu kurikulum merdeka. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana kurikulum merdeka itu? Sangat tepat? Tepat ya? Sangat tepat sasaran? Atau bagaimana? Boleh Bu, nggak cocok, saya cocok di kurikulum merdeka ini. Tujuannya mencerdaskan anak bangsa, tapi kok jalannya ruwet, boleh silakan ya. Tapi karena ini sudah ketetapan Menteri Pendidikan, ya kita jalankan. Ya iya. Walaupun kok sekarang ini guru ini diperdaya, menurut saya dibuat sibuk, di rumah sibuk, di sekolah sibuk, gitu ya. Tapi memang ini sudah ketetapan ya kita laksanakan dengan ikhlas, dengan perasaan tanggung jawab. Selanjutnya tadi analisis untuk analisis hari efektif sudah Bapak Ibu sudah melaksanakan 1 bulan Juli hari efektifnya berapa, Agustus berapa, sampai dengan misalnya 1 semester berapa, kemudian ketemu 1 tahun. Itu ya. Antara SD yang satu dengan SD yang lain tentunya berbeda karena kegiatannya juga berbeda. Bapak Ibu guru, kaitannya dengan kurikulum merdeka, kita juga harus membuat komunitas belajar. Saya tanya, apakah sudah dibentuk? Sudah. Oh itu ya. Jadi Bapak kepala sekolah sudah membuat SK atau tim kecil. Ya. Tim kecil itu terdiri dari siapa saja? Itu untuk penanggung jawab, ketua, dan anggota. Ketua, anggota. Nanti bagi Bapak Ibu guru yang
sudah mahir IT berbagai pihak. Ya. Pembentukan tim kecil komunitas belajar terdiri dari siapa saja? Ada pengawas. Pengawasnya siapa? Bu Rana Damayanti. Kemudian kepala sekolah, ketuanya. Kemudian siapa lagi? 2 guru. Guru pertama yang mendapatkan pembelajaran kurikulum merdeka. Pertama guru kelas 1 dan 4. Itu namanya guru komite. Ya, guru kelas 1 dan kelas 4 itu namanya guru komite. Di mana guru komite itu dalam hal tim kecil tadi bisa dimasukkan sebagai narasumber. Ya, ada ketua, ada sekretaris, Pak. Ada ketua, ada penasihat itu ibu pengawas, ketuanya bapak kepala sekolah, ada sekretaris, kemudian ada 2 guru komite. Terus yang lain adalah anggota. Narasumbernya tadi apa harus guru kelas 1 dan 4? Tidak. Boleh guru yang lain. Nah sekarang kok boleh guru yang lain? Boleh. Apa toh tujuan pembentukan tombol itu? Apa tombol itu? Ya. Maksudnya apa? Apa hanya komunitas belajar itu aja? Itu suatu wadah untuk saling apa? Ya, interaksi, kolaborasi, semuanya di situ sharing. Ya, sehingga yang punya ilmu, punya kemampuan lain boleh, tidak harus guru komite. Kepala sekolah juga boleh. Isinya boleh berganti-gantian. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah ada SK-nya, mohon dalam kegiatan komunitas belajar Bapak Ibu ketika melakukan praktik baik di-upload di PRN. Nah itu nanti sangat membantu sekali lapor mereka. Ketika berbagi praktek baik itu diatur seperti itu. Permasalahan yang ada di sekolah, mungkin kawannya belum dapat ilmu. Nah disitulah wadahnya. Yang sudah tahu saling memberikan, berkolaborasi dengan rekannya di situ. Itu manfaatnya banyak sekali dan itu mulai sekarang harus sudah dibentuk dan harus sudah berjalan. Itu salah satu untuk mendukung program pendidikan. Tadi juga sudah disampaikan banyak sekali oleh Pak Soekarno bahwa curhat tentang dana bos ya. Itu bukan kewenangan saya kalau dana bos itu tidak apa-apa. Jadi saya punya gambaran betul tentang SD. Saya juga sudah pernah pendampingan di sini. Saya mendampingi ketika kepala sekolah Pak Daryanto ya. Sudah pernah di sini, mungkin yang lebih yang baru belum saya pada dulu. Bagaimana sekolah eranya Pak Daryanto dan bagaimana sekolah eranya Pak Soekarno. Jadi saya bisa menilai, saya bisa melihat sama dengan PA1 bagaimana sekolah ketika dipegang oleh Bapak siapa? Ya,
namanya guru jadul itu bukan ketinggalan, tetapi kita itu mengikutinya memang masih dengan program pemerintah yang lama ya. Nah itu sekarang ini mungkin ini mohon maaf ya, ini ada putrinya ini, mungkin karena sama dengan saya guru jadul, ide-idenya ada tapi belum tertuang. Pak Wardani saya yakin punya ide, tapi idenya belum tertuang sehingga keburu pensiun. Nah seperti itu. Saya juga punya ide banyak, ini belum sampai saya sampaikan, tahu-tahu sudah pensiun. Nah seperti itu. Jadi untuk PA1 itu setelah dipegang oleh yang muda-muda ini memang besar peningkatannya, sama dengan di sini. Pak Daryanto itu juga sekelasnya dengan saya sama, punya ide, hanya belum tertuang karena takut bayangan, jumlah muridnya sedikit. Ini bagaimana? Ini yang paling pokok, paling utama itu punya ide tapi tidak bisa tertuang karena kaitannya dengan dana itu tadi, ya, kaitannya dengan dana. Karena apa? Jumlah muridnya sedikit. Tadi sudah diutarakan dapatnya hanya 7,7 Nah 7,6 itu kalau diterapkan 1 triwulan itu minus. Ini memang Bapak Kepala Sekolah perlu transparan dengan kawan-kawan supaya tidak ada saling suzon. Semua prihatin semua senang ya, senang semua. Itulah kebersamaan kita. Jadi maju mundurnya sekolah ini bukan hanya terletak oleh Bapak Kepala Sekolah saja, bukan Bapak Ibu gurunya saja, tetapi semuanya. Saya tahu kemajuan sekolah ini saat ini banyak sekali peningkatannya, banyak betul yang saya rasakan. Gedungnya sudah dapat renovasi, kemudian gedungnya juga sudah dicat, catnya belinya juga tidak menggunakan dana bos, kemudian tenaganya tidak perlu menyewa dari luar, yang dikerjakan secara bersama-sama. Yuk kita beri aplaus untuk kita. Alhamdulillah. Jarang sekali menemukan Bapak Ibu guru yang mempunyai kesadaran tinggi. Jarang sekali. Atas kesadaran Bapak Ibu Dewan Guru dan Bapak Kepala Sekolah, sehingga sekolahan ini menjadi sekolah yang lebih baik, mudah-mudahan menjadikan sekolah yang mendapatkan prestasi. Ini saya betul ya, ini saya. Dengan keikhlasan bisa ngecek, bisa dikerjakan bersama-sama. Ya saya juga pernah catnya belinya dari sekolah, namun ngeceknya bersama-sama ya Pak, itu sekitar tahun 90-an Pak. Itu saya lakukan, walaupun saya perempuan saya ngecat sekolah gitu. Karena apa? Tidak ada dana untuk nyewa tenaga. Zaman dulu kalau tidak salah kepala sekolahnya Bapak Sucoyo, nah itu semuanya kita kerjakan bersama-sama. Memang Bapak Sucoyo begitu. Tuh. Ternyata di sini ada Bapak Ibu guru yang mempunyai kesadaran tinggi, yang ikhlas untuk membangun sekolah kita itu. Jarang Bu, jarang yang mempunyai kesadaran seperti itu. Betul jarang. Karena saya juga melihat ini sekolah, saya sudah pernah menyampaikan, Bu Yosi namanya kantor itu boleh nonton mesin sedikit. Nanti kalau ada kunjungan dari kabupaten, nanti saya ditegur. Karena sekolah itu suka dengan saya. Alhamdulillah kemarin masuk sekolah itu meja guru,
Ibu sudah ada perubahan. Karena saya janji Ibu nanti kalau saya datang kunjung sekolah binaan Ibu, sekolahnya sudah berubah. Insya Allah sudah ada perubahan, tapi ceknya belum. Jadi kemarin saya Pak, kalau bisa kebetulan kita sekolahnya Bapak kalau bisa nanti kantornya dicek ya Pak ya, yang sudah tadinya putih ya. Jadi kalau kotor kelihatan dicek, insya Allah nanti ada kunjungan dari kabupaten sudah agak bersih. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, kemudian ada yang bisa dengan kelas 1 tadi ada jam, itu jam tambahan apa privat ya? Oh sudah, ya. Saya ngajar di kelas 2. Di kelas 2 itu ada murid yang 3, anak yang tidak bisa membaca. Setelah selesai, saya rayu, saya izin ke sekolah, Pak, nanti ini yang 3 anak pulangnya belakangan. Nanti kawan-kawan pulang, kamu nanti di sini dulu sama guru ya, dengan bahasa yang bisa diterima oleh anak itu ikhlas. Nah, anak 3 ini saya, yaitu tadi di privat ada jam tambahan, saya ajari membaca dan menulis. Kemudian diberi PR khusus Bu, diberi PR khusus. Saya pernah melakukan seperti itu. Ya, betul. Memang seperti itu harus dilakukan. Kemudian kaitannya dengan program Satuan Pendidikan itu banyak sekali ya Pak, luas. Ya antara lain pembelajaran juga. Nah sekarang ini pembelajarannya sudah betul-betul merdeka, kita harus melaksanakan melakukan pembelajaran apa ya? Inkuisi. Apa inkuisi? Pembelajaran berpusat kepada murid. Iya. Pembelajaran berpusat kepada murid. Bukan bukunya di depan cerita sendiri, nulis dengan aslinya, anak-anak kurang diperhatikan. Jadi sekarang kita perhatiannya semua ditujukan kepada murid. Pertama sebelum masuk kelas, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Literasi ya. Literasi apa harus membaca? Tidak. Literasi tidak harus membaca, boleh menghafal surat pendek. Yang non-muslim juga ada bacaannya sendiri, boleh dengan perhitungan juga boleh. Nah itu namanya literasi ya. Mungkin anak-anak bisa nih, ini 2, ini 3 kali 2 misalnya, menghafal boleh. Jadi 2 kali 3 seperti itu ya, kalau kelas kecil. Nah, jadi kita sekarang belajarnya inquiry, belajar berpusat kepada siswa. Nah, kemudian memang saya yakin Bapak Ibu itu kalau merasakan anak ini sangat di bawah, anak ini di tengah, anak ini lebih tinggi. Nah, sekarang dalam kurikulum merdeka ini sudah ada metodenya sendiri yang anak yang di bawah itu kalau kita memberikan evaluasi tes boleh disamakan enggak? Tidak boleh, kemampuannya berbeda. Kalau tesnya itu sama, nanti yang rendah itu akan tidak berhasil, yang berhasil yang tinggi saja. Jadi memang agak ribet. Itu namanya pembelajaran apa Bapak Ibu? Diferensiasi. Itu yang rendah diberi tes sesuai dengan kemampuannya, yang sedang diberi tes sesuai dengan kemampuannya, begitu juga yang sudah tinggi. Seperti itu ya. Ini memang untuk kurikulum merdeka
agak ribet pertama Pak. Mudah-mudahan nanti kalau sudah berjalan akan sudah terbiasa seperti itu. Mudah-mudahan berlangsung. Nanti kita nggak tahu apakah ada yang tanya, Bu kok katanya kurikulum merdeka mau ganti, ya belum tahu. Yang penting sekarang ini yang apa ya, yang kita jalankan itu adalah program pemerintah yang sudah ditetapkan, itu adalah kurikulum merdeka yang kita laksanakan kurikulum merdeka. Adapun nanti ke depan itu ganti, ya silakan. Jadi untuk tahap sekarang ini kita sama-sama belajar. Mari kita tingkatkan pembelajaran kita dengan permasalahan-permasalahan yang ada, kita kerjakan di dalam komunitas belajar. Itu sekali lagi semua permasalahan kita kerjakan di komunitas belajar. Itu. Nah, tadi Pak Supartono menyampaikan angan-angan yang disampaikan Pak Supartono angan-angan, tapi kalau saya yang bilang itu mimpi. Pak Supartono banyak mimpi, punya mimpi. Nah, jangan Pak Kepala Sekolahnya saja yang punya mimpi. Dulu saya pernah menyampaikan, monggo Bapak Ibu guru kelas 1 punya mimpi. Mimpi khusus untuk kelas 1 boleh, guru kelas 2 dan seterusnya. Mimpi untuk lingkup satu sekolahan, monggo. Jangan hanya Pak Kepala Sekolah saja yang punya mimpi. Tulis buku mimpinya. Kemudian mimpi itu menggapai mimpi. Mimpi itulah yang harus kita mencapai mimpi. Kita harus mengejar mimpi supaya jadi kenyataan. Tadi guru kelas 1 ya kemarin mimpi pengen kelas 1 itu sudah bisa membaca dan menulis. Saya punya mimpi. Nah ini bagaimana? Bu punya kawan, kemudian ya sharing, kolaborasi, sehingga terwujudlah itu nambah jam, ya nambah jam anak-anak di privat. Itu juga mimpi, ya harus punya mimpi lagi Bu. Jangan hanya itu saja. Tadi Bapak Sekolah juga punya anak-anak, nah itu mimpi. Nah, mimpi itu yang bagaimana cara mewujudkannya? Ya kita harus berusaha. Saya mohon anak-anaknya Bapak Kepala Sekolah tadi atau mimpinya tadi diwujudkan, walaupun dengan cara timik-timik, pelan-pelan, alon-alon, asal kelakon. Karena dengan keadaan sekolah, karena mewujudkan mimpi itu ya ada biayanya, ya. Pelan-pelan. Nah, kemudian yang saya dengar tadi, karena kita ini sudah memasuki kurikulum merdeka, sehingga ada kendalanya di buku. Bapak Ibu, tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan buku cetaknya tidak dibeli, tapi untuk beli yang lain yang juga menunjang. Nah ini yang saya dengar tadi masalah LKS. Masalah LKS itu memang sangat-sangat dulu sangat-sangat riskan. Nah, tak cerita sedikit. Semenjak K3S dipegang oleh Bu Nurdianti, kita sangat-sangat jarang sekali didatangi oleh pihak ketiga. Dia pelanggan yang dirasakan jarang sekali ya. Nah ini salah satu kelebihannya, bukan saya pro dan bukan saya belasan juga. Salah satu kelebihan Bu Nurdianti jadi ketua K3S
itu salah satunya bisa menghandle pihak ketiga. Sangat-sangat jarang sekali, hampir tidak ada. Nah itu kelebihan yang perlu diambil. Tetapi namanya kita manusia, ada kelebihan pasti juga banyak kekurangan. Beliau cerdas, beliau tegas, tapi di satu sisi mungkin masih juga ada kelemahan dan kekurangan. Itu ya. Nah, kaitannya dengan pihak ketiga tadi, khususnya Mas koordinasi itu sudah koordinasi dengan wali murid untuk memberi LKS itu menggunakan dana dari wali murid. Dana dari wali murid sudah diadakan pertemuan dulu dengan wali murid dan sudah disetujui. Nah, mudah-mudahan ini kan dari dulu kan yang namanya LKS itu sekali. Walaupun hari ini Bapak banyak curhatnya dibandingkan dengan atau presentasinya program sekolah ya itu tidak apa-apa ya Pak. Saya fleksibel, saya tidak akan mempersulit untuk nanti terbitnya SKP kepala sekolah ya. Mudah-mudahan lancar di presentasi hari ini. Saya terima, curhatnya juga saya terima, dan curhat saya juga mohon diterima, mohon dilaksanakan. Itu saja Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya dulu, monggo. Kalau ada yang punya unek-unek atau mau yang ada yang mau bertanya silakan. Silakan Bu. Iya, saya maksudnya untuk cari relokasi itu nggak ada salahnya. Ya, salahnya ya. Karena memang orang tua, ya, dan kita kesadaran manusia. Sini aja Bu ya. Ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Ini izin menyampaikan dalam modul dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini yang sangat mengena pada diri saya ini pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita sebagai guru harus bisa memilih dan memilah profil-profil pembelajaran sesuai siswa, kemampuan siswa. Kita harus pandai-pandai sekali memilah dan memberikan kebutuhan belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan di sini kan mereka di sini dalam pembelajarannya kita siswa selalu berpembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita sebagai guru harus lebih berkompeten. Yang jadi PR saya ini bagaimana pandangan ibu, menurut ibu ya, kita tidak untuk saya sendiri tidak terlalu apa ya Bu ya, intinya pendidik ini juga mempunyai kemampuan yang berbeda, mempunyai kebutuhan yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda pula. Kemudian saya sebagai guru penggerak ya Bu ya, sekolah guru penggerak, saya dituntut untuk membawa perubahan ke sekolah saya sebagai gambaran nanti ke depannya sebagai Bapak Kepala Sekolah, gambaran program untuk pembelajaran pendidik kita, di mana pendidik kita harus lebih berkompeten lagi, mampu belajar lagi. Mohon kedepannya diadakan pembelajaran untuk, sebenarnya sudah ada yang disinggung Ibu tadi, pembel di PMR, nanti kedepannya mungkin harus diagendakan per bulan atau sesuai dengan kemampuan masing-masing Ibu, Bapak Ibu di sekolah kita, sesuai kesepakatan kedepannya mungkin harus dijalankan lagi, harus dioptimalisasi lagi untuk kompetensi Bapak dan Ibu guru untuk menyambut kurikulum merdeka ini Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya lupa sekali, betul. Kebetulan di sini baik Ibu tadi menyampaikan sebagai guru dengan kemampuan dan kompetensi yang berbeda-beda itu tadi, pemahaman yang berbeda
bagaimana solusinya. Tadi Ibu sudah menyampaikan juga di komunitas belajar. Maksudnya waktu ya Bu ya? Kapan itu ya? Betul. Ya, itu perlu koordinasi dengan teman-teman semua. Betul, saya lupa tadi. Kebetulan Ibu minggu. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan mulai hari ini komunitas belajarnya harus sudah bergerak. Di sini saya tanya dulu, untuk kegiatan ekskulnya hari apa? Ekskulnya hari Sabtu mulai jam pagi sampai dengan jam 11 atau jam 10. Setengah 10, oke. Ini hari Sabtu ya? Ini hari Sabtu. Bapak Ibu, mohon maaf nih, baik yang honor maupun yang masih magang, baik yang sudah PKK ataupun yang PNS. Walaupun kalau kita ini penghasilannya tidak sama, tapi tanggung jawabnya ini sama. Kita punya jam efektif kita berapa jam per minggu? Berapa? Jam efektif kita, bukan jam efektif pembelajaran. 37,5 berarti kita pulangnya kalau sekarang pakai pinjel itu kan jam 2.15 menit ya, paling cepat jam 2.15 menit. Berarti setelah pembelajaran itu selesai jam berapa? Jam 12.05 menit sampai 15 menit ya. Nah, kita berarti jam efektif kita masih banyak toh? Nah, Bapak Ibu, untuk komunitas belajar dilaksanakan minimal paling sedikit 1 bulan sekali, paling sedikit 1 bulan sekali. Bapak Ibu ambil 1 jam. 1 jam efektif, bukan 1 jam pembelajaran ya. Jadi kita tidak mengganggu jam belajar di luar jam belajar. 1 bulan sekali itu diprogramkan, itu ditulis waktunya jam berapa. Ini saya punya contohnya ketika saya mendampingi untuk komunitas belajar. Manfaatnya apa, capaiannya apa, tujuannya apa, ada semua. Nah, kemudian ada jadwal di situ. Monggo, mau di hari Selasa, mau di hari Rabu, mau di hari berikutnya, monggo. Masalah pelaksanaannya silahkan intern ini, tapi di komunitas harus dijadwalkan. Hari misalnya hari Sabtu pukul 12.30 sampai 13.30. 1 bulan, setiap bulan atau 1 bulan sekali. Nah, itu seperti ini. Ibu perlu bergerak. Masih taat angkatan 10 itu yang sudah berapa bulan? 5 bulan. Selesainya berapa bulan? 6 bulan. Berarti Ibu sudah tahap akhir ya. Sudah tahap akhir. Mudah-mudahan Ibu selesai lulus dengan baik. Nah, itu, guru penggerak otomatis ini guru penggerak ini bisa jadi narasumber juga. Berarti kita sudah punya pemateri ini, permasalahan pembelajaran. Ada guru penggerak. Itu ya. Jadi nanti sebelum kita pertemuan komunitas belajar, di komunitas belajar, Bapak Ibu sharing dulu. Kita besok mau membahas apa? Yang menurut Bapak Ibu itu sangat-sangat penting untuk kepentingan sekolah saat ini. Baru nanti bulan berikutnya apa? Bulan berikutnya
apa gitu ya. Terserah mau dilaksanakan, yang penting punya jadwal. Kalau ditanya jadwalnya kapan? Hari Sabtu pukul 12 juga. Suatu saat seandainya. Nanti kan untuk aplikasi mungkin ditanyakan pas visitasi mungkin seperti itu. Jadi mulai hari ini ya Pak ya, mulai hari ini nanti kita bercakap bersama kapan kita mau kegiatan komunitas belajar. Begitu ya. Puas enggak ya Bu dengan jawaban saya? Ya. Nanti ilmunya Ibu ditularkan. Terima kasih. Ada lagi? Cukup. Terima kasih kepada Bapak Guru, Ibu Guru yang hebat, Bapak Kepala Sekolah yang banyak mimpi, banyak punya mimpi yang harus diwujudkan. Bagus ya kita punya mimpi daripada yang tidak punya mimpi. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya pada kesempatan ini. Mungkin ada jawaban saya yang kurang puas karena kemampuan saya terbatas. Saya mohon maaf dan ada saya juga saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam acara, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Marilah Bapak Ibu kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah.